Chelsea ngamuk ke Everton. Chelsea berpesta setelah ngalusin gol saat menjamu Everton. Bermain di kandang sendiri, Cole Palmer mencetakkan hat-trick pada babak yang pertama dan satu gol penalti di babak yang kedua. Kemudian ada tambahan satu gol lagi dari Nicholas Jackson dan juga Alfie Gilchrist. Tambahan 3 poin ini membuat Chelsea naik ke peringkat ke-9 klasemen sementara dengan koleksi 47 poin dan selisih 16 angka dari posisi 4 besar. Sementara Everton kini bertahan di urutan ke-16 dengan koleksi 27 poin. Cetakan kuatrik, Cole Palmer jadi top skor sementara Liga Inggris. Cole Palmer memang sensasional. Meski tidak bermain sebagai striker murni, Palmer sudah mencetakkan total 20 gol di Liga Inggris di musim ini. Dia menjadi top skor sementara bersama Erling Haaland. Performa impresif Palmer memang menjadi sentuhan manis di balik musim buruk Chelsea di musim ini. Dia tampil impresif dari laga ke laga juga terus berkontribusi. Tercatat Palmer adalah pemain pertama dalam sejarah Chelsea yang bisa mencetakkan gol dalam 7 pertandingan Premier League secara beruntun di Stamford Bridge. Juara Bundesliga, Bayer Leverkusen samai rekor milik Juventus. Bayer Leverkusen sukses menyamai rekor tak terkalahkan milik Juventus seiring dengan keberhasilan meraih gelar juara Bundesliga pada musim ini. Leverkusen menjuarai liga dengan mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 43 pertandingan secara beruntun. Sebagaimana yang diulas oleh Sky Sport Italia, Juventus pernah mencatatkan rekor yang sama di antara tahun 2011 hingga tahun 2012. Juventus mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 43 laga beruntun di ajang Serie A, yang mana masih menjadi rekor tak terkalahkan di Eropa sejak tahun 2000 hingga kini. Erik ten Hag gelar pertemuan empat mata dengan Alejandro Garnacho. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Sang manajer yakni Erik ten Hag dilaporkan melakukan pertemuan empat mata dengan Alejandro Garnacho baru-baru ini. Pertemuan itu membahas kelakuan dari sang pemuda di media sosial. Ten Hag juga dikabarkan menjelaskan keputusan mengapa ia menarik keluar sang winger dan bukannya pemain lain di laga terakhir. Namun sayangnya laporan itu tidak bisa mengkonfirmasi apakah Garnacho akan mendapatkan sanksi ataukah tidak. Saka duluan juara di Liga Jerman ketimbang Harry Kane. Granit Xhaka dan juga Harry Kane sama-sama meninggalkan Liga Inggris dan main di Liga Jerman pada musim ini. Ironisnya, Saka lebih dulu juara ketimbang dari Harry Kane. Granit Xhaka dan Kane adalah dua seteru di derby London Utara. Xhaka membela Arsenal, sementara Harry Kane adalah membela Tottenham Hotspur. Diketahui keduanya pergi meninggalkan klub masing-masing di musim panas kemarin. Sudah pasti keduanya ingin mencari tantangan baru dan berpeluang meraih trofi lebih besar, utamanya untuk Harry Kane yang belum pernah meraih gelar juara selama karirnya. Main 9 orang Garuda Muda tumbang 0-2. Indonesia tumbang 0-2 dari Qatar di partai penyisian grup A Piala Asia U23 2024. Garuda Muda bobol dari situasi bola mati dan menyisakan 9 orang di lapangan pada akhir laga. Di laga ini Farjaner dan juga Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah kontroversial yang sangat merugikan tim. Dengan hasil ini, Qatar naik ke puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 3 poin, disusul Australia dan juga Yordania yang masing-masing memiliki 1 poin, sedangkan Indonesia berada di posisi juru kunci dengan koleksi 0 poin. Sintayong sebut ini bukan sepak bola tetapi pertunjukan lawak. Pelatih timnas Indonesia U23 yakni Sintayong geram dengan wasit dan juga VAR. Keduanya merugikan skuad Garuda Muda ketika melawan Qatar U23. Wasit yang memimpin pertandingan timnas Indonesia U23 kontra Qatar adalah Nasrullah Kabirov yang berasal dari Tajikistan. Sementara Siva Kemboudon adalah wasit yang mengoperasikan VAR yang berasal dari Thailand. Wasit memutuskan banyak pelanggaran yang tidak adil selama pertandingan. Jika Anda melihatnya, ini bukanlah pertandingan sepak bola tetapi pertunjukan komedi, ujar dari sang pelatih timnas Indonesia Sintayong. PSSI protes ke AFC usai Indonesia dirugikan wasit. PSSI protes ke AFC usai dirugikan wasit. Timnas Indonesia U23 merasa dirugikan dalam laga melawan Qatar di ajang Piala Asia 2024 kali ini. PSSI akan melayangkan protes resmi menuju AFC. Dalam laga di Jasim Bilhama Stadium, ada sejumlah keputusan yang dianggap merugikan Indonesia. Salah satunya adalah kartu kuning kedua milik Farjaner yang membuat gelandang keturunan Indonesia tersebut diusir keluar lapangan.
Liverpool disebut ambyar gara-gara Manchester United. Musim Liverpool terancam berantakan usai kalah beruntun di 2 kompetisi berbeda. Dan mantan pemain Liverpool yakni Jamie Redknapp menilai hasil seri di Old Trafford jadi awal segalanya. 2 kekalahan terakhir jadi pukulan bagi Liverpool yang masih berupaya untuk bisa mengejar trofi Liga Eropa dan juga Premier League di musim terakhir dari Jurgen Klopp. Barcelona tolak tawaran klub Liga Inggris untuk pahlawan UCL. Barcelona sangat membutuhkan penjualan pemain di musim panas nanti karena mereka mencoba mengejar jendela bursa transfer musim panas yang stabil secara finansial. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Sport baru-baru ini, Barcelona baru saja menolak tawaran senilai 60 juta euro untuk Rafinha dari klub Liga Premier Inggris. Meski nama tim asal Inggris tersebut belum diungkapkan, ada beberapa nama yang dikaitkan dengan tanda tangannya belakangan ini, termasuk diantaranya adalah Chelsea, Manchester United, Newcastle United dan juga Arsenal. DNA Barcelona, Pogba tidak tergoda pindah ke PSG maupun Manchester United. Asa setan merah dan juga PSG untuk membajak Pogba dari Barcelona bertepuk sebelah tangan. Sang bek dilaporkan berkomitmen untuk melanjutkan karirnya bersama Barcelona. Menurut Deportivo merasa Barcelona sudah memberikan kepercayaan yang besar kepada dirinya. Ia juga menilai Barcelona adalah klub yang tepat untuk membantu perkembangannya. Apalagi sang bek punya kecintaan mendalam kepada Barcelona sehingga ia mantap untuk melanjutkan karirnya bersama Las Azulgrana. Casemiro pergi dari Manchester United di musim panas. Karir Casemiro di Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Sang gelandang dilaporkan akan pindah dari Old Trafford di musim panas nanti. The Mirror melaporkan Manchester United juga tidak akan menghalangi kepergian dari Casemiro di musim panas ini. Mereka menilai sang gelandang performanya sudah menurun secara drastis. Di sisi lain ia punya gaji yang besar yang jadi beban bagi keuangan setan merah. Tolak tawaran Munchen, Newcastle United sudah siapkan kontrak baru untuk sang kapten. Di musim dingin kemarin, Newcastle United menolak pinangan dari Bayern Munchen untuk Kieran Trippier. Skipper Inggris tersebut bakal mendapatkan kontrak baru seiring tipisnya masa bakti sang pemain bersama The Magpies. Diketahui tak hanya Trippier yang kontraknya bakal berakhir di musim panas nanti. Beberapa nama pemain seperti Shane Longstaff, Callum Wilson, Dan Burn, Fabian Schär, Jamal Lascelles, Emil Graf dan juga Martin Dubravka kontraknya akan berakhir di musim panas 2025. Newcastle United tertarik dengan bek milik Real Madrid. Real Madrid berencana untuk bisa melepas Ferland Mendy pada bursa transfer musim panas nanti, dan Newcastle United dikabarkan tertarik untuk bisa menampungnya. Mundo Deportivo mengabarkan bahwa klub Liga Inggris Newcastle United tertarik mengamankan jasa Ferland Mendy di musim panas. Mendy telah menunjukkan serangkaian penampilan yang solid dalam beberapa pekan terakhir sebagai bek kiri untuk Real Madrid. Mendy sendiri telah menunjukkan serangkaian penampilan yang solid dalam beberapa pekan terakhir sebagai bek kiri utama di Real Madrid. Kontrak Mendy bersama Los Merengues akan berakhir pada musim depan, yakni pada tahun 2025, yang berarti ia akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim panas ini. Legenda Liverpool usulkan Osimhen jika salah hengkang. Liverpool memiliki skuad yang sangat bagus dan bisa saja memenangkan gelar Liga Inggris pada musim ini, tetapi selalu ada ruang untuk perbaikan. Dan sebuah area yang dapat diperkuat oleh Liverpool adalah lini serang mereka. Mohamed Salah merupakan salah satu pencetak gol terhebat yang pernah ada di Liga Inggris musim ini, namun ia juga dapat hengkang di bursa transfer musim panas mendatang. Dan Steve Nicol telah menyebut nama pemain yang ia inginkan untuk didatangkan oleh PSG pada musim panas nanti. Legenda Liverpool tersebut memilih striker Napoli yakni Victor Osimhen sebagai pengganti dari Mo Salah. Real Madrid dan Barcelona siap bersaing untuk palang pintu Nottingham Forest. Di musim panas mendatang, Real Madrid dan Barcelona siap bersaing untuk bisa mendapatkan palang pintu Nottingham Forest yakni Murilo. Ada potensi sosok asal Brasil tersebut di Liga di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari Daily Mail, gaya bermain Murilo yang agresif membuatnya menarik perhatian dari berbagai tim, termasuk diantaranya adalah Barcelona dan juga Real Madrid. Karena potensi Murilo hengkang lantaran Forest terancam terdegradasi. Andai mereka terlempar dari teratas, maka Murilo bisa hengkang ke tim lain dengan valuasi sekitar 20 juta euro.
Manchester United ramaikan perburuan Victor Gyökeres. Dilansir dari HTC, ada peminat baru jasa dari Gyökeres. Manchester United berminat untuk bisa mendatangkan sang pemain di musim panas nanti. Manchester United memutuskan meramaikan perburuan Gyökeres karena mereka butuh pengganti dari Anthony Martial. Sang striker melalui sang agennya sudah menuturkan bahwa ia siap pindah ke klub di musim panas nanti. Pasalnya Ruben Amorim dikabarkan akan meninggalkan Sporting Lisbon dan dia mau ikut pergi di musim panas nanti. Akan tetapi sang striker hanya akan dilepas di harga kisaran 80 juta euro saja. Niko Kovac dilaporkan jadi kandidat pengganti Jurgen Klopp di Liverpool. Nama mantan pelatih Bayern Munchen yakni Niko Kovac muncul sebagai kandidat pelatih Liverpool di musim depan untuk bisa mengisi kekosongan sepeninggalan dari Jurgen Klopp. Niko Kovac tidak memiliki klub usai dipecat oleh Wolfsburg pada Maret yang lalu setelah 2 tahun melatih klub asal Jerman tersebut. Kovac bergabung dengan Bayern Munchen menjelang musim 2018-2019 dan melatih klub tersebut selama 1,5 musim. Ia kemudian menangani AS Monaco selama 2 tahun sebelum kembali ke Bundesliga untuk bisa bergabung dengan Wolfsburg. Gerak cepat, Bayern Munchen mulai bergerak dekati Zinedine Zidane. Bayern Munchen masih dalam perburuan juru taktik berikutnya untuk musim depan setelah kepergian dari Thomas Tuchel nantinya. Manajemen klub dikabarkan telah menghubungi Zidane untuk bisa mengetahui ketersediaannya sebagai pelatih. Menurut laporan dari Bild, Bayern Munchen telah menghubungi Zidane dengan proposal untuk mengambil alih posisi tersebut mulai musim 2024-2025 dengan mantan pemain legendaris Frank Ribery kemungkinan akan menjadi asisten manajer. Akan tetapi Bayern Munchen sudah memiliki beberapa nama alternatif jika nantinya mereka gagal mendatangkan Zinedine Zidane, dan pilihan utama dari direktur Bayern Munchen adalah Julian Nagelsmann. Barcelona siap promosikan pelatih tim B untuk gantikan Xavi. Barcelona dikabarkan siap mempromosikan mantan pemain mereka yakni Rafael Marquez untuk menjadi pelatih tim utama bila gagal membujuk Xavi Hernandez untuk tetap bertahan di klub pada akhir musim nanti. Menurut laporan dari Sport, Barcelona dikaitkan dengan pelatih Sporting Lisbon yakni Ruben Amorim atau pelatih Brighton yakni Roberto De Zerbi. Namun dengan tidak punya pengalaman melatih di Spanyol dan tingginya permintaan gaji, membuat Barcelona kini belum melanjutkan pembicaraan secara lanjut. Nama Rafa Marquez dinilai menjadi pilihan terdepan dari Barcelona karena sudah sangat mengenal filosofi dan juga akademi dari klub.